Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rizky Noprianita, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar materi cerpen atau cerita pendek. Yuk simak pembelajaran berikut ini. Jadi teman-teman, cerpen itu adalah salah satu bentuk karangan bergenre prosa tulis dengan bentuk naratif dan fiktif sebagai sifatnya. Ciri-ciri cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, memiliki alur cerita yang lebih sederhana. Tokoh yang terlibat dalam cerpen hanya sedikit. Lalu ciri selanjutnya, pelukisan latar hanya sesaat. Cerpen hanya terdiri atas 3-10 halaman, nggak boleh lebih ya teman-teman. Yang kelima, biasanya habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri yang keenam, cerpen hanya memiliki satu plot. Ciri yang ketujuh, perwatakan tokoh cerpen diterangkan secara singkat. Dan ciri yang kedelapan, jumlah tokoh yang terlibat dalam cerpen juga terbatas. Nah, teman-teman, dalam cerpen itu juga ada unsur pembangun karya sastranya nih. Unsurnya itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik cerpen dan yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, lebih detailnya kita akan bahas satu persatu dari kedua unsur ini ya. Di unsur intrinsik ini terbagi lagi menjadi beberapa unsur teman-teman. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema ini apa? Tema merupakan ide ceritanya. Lalu, unsur yang kedua ada amanat. Amanat ini atau bisa juga disebut dengan pesan. Yang ketiga ada latar atau setting cerpen. Nah, latar itu maksudnya waktu, tempat, dan kejadian dalam cerpennya. Yang keempat ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini maksudnya adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa yang kemudian digambarkan dalam cerpen. Nah, dapat kita sebut dengan istilah visi pengarang. Unsur yang kelima itu ada alur atau plot, yang artinya adalah jalan cerita, jalan urutan peristiwanya. Yang keenam, tokoh dan karakternya. Tokoh dalam cerpen itu maksudnya orangnya, karakter itu maksudnya watak si pelaku dalam cerpen, misalnya antagonis kah, protagonis kah. Nah, yang terakhir itu majas atau yang disebut dengan gaya bahasa dalam penulisan cerpennya. Kita bahas unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ini terbagi tiga teman-teman. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai-nilai yang terkandung ini berkaitan dengan agama, sosial, moral, dan budaya. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi cerpen kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan soalnya di aplikasi Setara Daring dan terus semangat.